Salam Rahayu Romo Sabto. Rahayu, 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 Om Swastiastu. Wah, Om Swastiastu. Dan kayaknya tumben nih Romo pakai agemanya warna putih ini dalam rangka menopo nih kok Romo? Ya, malam hari ini kan kita ikut merayakan Hari Raya Nyepi dari saudara-saudara kita umat Hindu di seluruh Indonesia, baik Hindu Bali, Hindu Jawa, Hindu Kalimantan, maupun Hindu dari daerah yang lain. Ini ya suatu hal yang sangat bagus karena sebelum mereka merayakan Nyepi yang benar-benar pati geni, tidak keluar rumah, tidak bicara, dan selama 24 jam berdoa terus, mereka juga membersihkan diri. Kalau dari daerah Jogja ini kemarin juga membersihkan diri di Pantai Parangkusumo, atau orang saudara kita menyebut mungkin kalau nggak salah namanya melukat, karena pembersihan diri ada di tengah laut Samudra Hindia sana, diwanya untuk membersihkan yang diri. upacara Tawur Agung itu nggih Romo? Ya, kalau Tawur Agung kemarin ya ada dilaksanakan di Candi Prambanan. Di Tawur Agung ya, di sana ada raka-rakan, ada ogoh-ogoh. Itu sebagai lambang bahwa kita bersih hatinya dan kita membakar ogoh-ogoh sebagai lambang kejahatan itu. Kalau nggak salah ucapannya Rahajeng Rahina Nyanggra Nyepi Saka 1945 gitu. Nggak bisa menikah. Kalau saya Romo Sabto ini Nyepi kan kaitannya dengan Bali, dan tokoh nasional kita kan yang dari Bali kita semua tahu ya, Ibu Megawati itu kan ada kedekatan dengan Bali. Begini Romo, akhir-akhir ini kan Ibu Mega itu sering bikin publik Indonesia penasaran siapa calon yang akan didukung oleh beliau, karena beliau yang memegang hak prerogatif dari Partai PDI Perjuangan untuk menentukan siapa yang dicalonkan sebagai capres. Romo, kira-kira apa yang membuat Ibu Mega banyak pertimbangan, menunggu, berpikir keras sebelum memutuskan itu Romo? Ya, Ibu Megawati kita tahu dari terahnya atau yang menurunkan adalah gabungan antara orang yang bijaksana tetapi penuh kehati-hatian. Beliau memang begitu hati-hati dan begitu sabar. Beda dengan suaminya. Kalau Bapak Taufik Kemas itu orang yang mempunyai strategi taktik yang luar biasa. Jadi kalau Pak Taufik Kemas itu ya bagaimana bisa mengisi kalau memang peluang yang ada untuk mengambil peluang itu dengan cepat dan tepat. Kalau Ibu Megawati mengambil peluang itu dengan hati-hati. Ya memang itu termasuk filosofi Jawa, tapi kalau Pak Taufik itu cepat dan tepat, kalau Ibu Megawati ya bukan alon-alon waton kelakon, tetapi alon-alon waton kelakon dalam artian yang penuh kebijaksanaan. Kalau secara spiritualitas Romo, kira-kira apa yang semestinya menjadi pertimbangan beliau? Sebetulnya Ibu Megawati secara spiritualitas beliau mempunyai spiritualitas yang tinggi dalam bidang spiritual juga. Jadi secara agama beliau mempunyai religiusitas yang tinggi dan spiritualitas yang tinggi. Beliau juga menekuni budaya adiluhung, budaya Jawa yang tinggi. Jadi beliau memang mengeterapkan kebudayaan yang dia anut, budaya adiluhung Jawa ini, budaya adiluhung Nusantara itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga orang itu tidak usah harus tergesa-gesa mengambil keputusan. Tetapi keputusan yang harus diambil ada keputusan yang memang benar-benar akhirnya membawa kebaikan kepada semua orang. Itulah yang Bu Megawati akhirnya spiritual yang dia ikuti itu adalah spiritual yang seperti itu. Jadi jangan sampai ada orang yang akhirnya mengambil keputusan akhirnya mengecewakan banyak orang. Itulah yang Bu Megawati lakukan sampai saat ini. Kalau pada saat mengusung Pak Jokowi menjadi capres dulu juga seperti itu nggih Romo nggih? Mungkin Romo perso. Ya, Bu Megawati kan kebijaksanaannya itu sangat luar biasa. Dia selain mempunyai ya spiritual yang tinggi dan mungkin ada
juga penasihat spiritual di lingkungannya, dia juga tidak mengesampingkan survei-survei yang ada secara ilmu dan keilmuan yang modern, sehingga dia menyeimbangkan antara yang spiritual sesuai dengan apa yang Ibu Megawati yakini dan bagaimana disesuaikan dengan survei modern yang ada. Itulah yang beliau lakukan sampai saat ini. Kalau tadi Romo menyinggung soal penasihat spiritual Bu Megawati, Romo Sabdo sendiri barangkali punya kedekatan atau rekannya Romo Sabdo, atau Romo Sabdo sendiri punya pernah ada sejarah dengan Ibu Megawati? Saya mengagum beliau, kalau kedekatan saya tidak punya. Tapi saya pengagum beliau, pengagum Bapak Bung Karno, saya pengagum beliau dan saya juga pengagum Bapak Taufik Kemas. Ini suatu hal yang luar biasa karena Pak Taufik Kemas itu diam tapi cepat menangkap peluang. Pak Karno itu dengan kekuatan yang luar biasa, dia bisa mempengaruhi semua orang. Bu Megawati itu mengambil kekuatan dari Bung Karno, mengambil kekuatan dari Pak Taufik Kemas dan budaya Jawa. Saya sendiri kalau kedekatan tidak ada, tetapi memang saya sendiri itu selalu memikirkan tentang Nusantara. Dulu waktu Pak Jokowi habis dipilih Bu Megawati untuk menjago presiden, saya juga merenung berkeliling kepada leluhur di tanah Jawa ini, karena kebetulan saya banyak yang dekat-dekat di tanah Jawa saja. Kalau di luar Jawa saya mungkin biayanya tidak mencukupi. Jadi saya keliling sama leluhur di tanah Jawa, semua leluhur dari Mataram, dari Majapahit, dari Pajajaran, saya keliling semua dan memang dapat gambaran Pak Jokowi pasti jadi. Saat sudah terpilih dan jadi, saya masih melakukan mati raga, ngesti, dan waktu itu memang saya dapat penglihatan bahwa pada masa pemerintahan Pak Jokowi 3,5 tahun sampai 4 tahun akan terjadi banyak peristiwa besar. Peristiwa yang kalau tidak hati-hati mengambil keputusannya bisa mengguncangkan Pak Jokowi. Sehingga pada saat pemerintahan Pak Jokowi 2,5 tahun menginjak ke 3 tahun, saya berusaha menghubungi orang yang bisa menghubungkan ke istana untuk saya bisa mengirimkan kembang Wijoyokusumo. Kembang Wijoyokusumo ya Romo? Iya. Kayaknya sepertinya bunga yang agak berbau mistis gitu. Ya, karena saya meyakini Wijoyokusumo itu, orang Mataram sendiri meyakini, saya sebagai orang Mataram meyakini bahwa itu membawa wahyu kehidupan yang ada, dan itu sudah ada sejak dulu. Dan saya mengumpulkan Wijoyokusumo itu dari semua tanah Jawa yang saya bisa dapatkan. Saya mengumpulkan Wijoyokusumo dari ujung timur, dari tempat Gajah Mada bertapa itu di air terjun Manipura sana, Lumajang. Saya dari tempat petilasannya Hayam Wuruk. Saya juga mengumpulkan dari tempat petilasannya Yang Sabdo Palon. Saya juga mengumpulkan dari petilasannya Prabu Aji Soko di Purwodadi. Saya juga mengumpulkan dari petilasannya Pak Ki Pandanaran itu. Juga saya mengumpulkan dari Pajajaran, dan tentu saja nggak ketinggalan saya mengumpulkan juga dari Kediri dan Mataram, Yogyakarta. Sehingga ada lebih dari 9 bunga Wijoyokusumo yang saya kumpulkan. Tapi waktu itu saya bikin 9 pot putih, adalah hanya 9 dari Pajajaran, Majapahit, dan yang termasuk Mataram, dan dari Aji Soko. Karena apa Aji Soko? Karena kebetulan sekarang tahun Soko, nah itulah juga kebetulan saat saya bicara saat ini. Saya kumpulkan semua itu karena apa? Karena memang itulah pembawa wahyu dari kerajaan-kerajaan yang ada dan tidak bisa dipisahkan dengan wahyu. Di Jawa, Mataram pun begitu terjadinya. Itulah Wijoyokusumo. Jadi 9 itu saya menghubungi orang yang bisa menghubungkan ke istana.
waktu itu memang ada ya ya udah ini tak kasih nomor teleponnya, kontak ini yang mengurusi nanti apa-apa untuk dikirim ke istana. Tapi saya sebelum kontak orang itu, saya ngesti dulu lagi kepada leluhur yang saya percaya. Saya ngesti selama 7 hari. Tapi kok setelah 7 hari tiba-tiba ada orang yang dekat ke Tengku Umar telepon saya juga untuk bunga ini dikirim ke Tengku Umar. Tapi setelah saya nggak mau juga, saya diam lagi. Dan diam lagi memang saya dapat penglihatan masalah yang akan dihadapi Pak Jokowi kelihatannya bisa teratasi dengan baik. Nah, kedepannya yang akan ada masalah adalah di Tengku Umar. Waktu itu ya kira-kira 2 tahun yang lalu itu sudah ada gambar, 1,5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, ada gambaran ini bahwa ini akan terjadi. Nah, kemungkinan ini sesuai dengan pertanyaan tadi, bahwa Ibu Megawati saat ini mungkin ada kesulitan memutuskan apa Mbak Puan atau Pak Ganjar atau siapa yang lain, saya kurang tahu, untuk memutuskan siapalah calon presiden yang akan datang ini. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.